Orang boleh mengalami kehidupan yang pahit, getir, dan saya rasa semua orang mengalaminya. Tetapi yang tidak boleh hilang adalah impian hidup itu. Hai anak-anak raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Jimmy Suhadi dalam isu kuasa gelap. Anda percaya nggak bahwa di dunia ini ada kuasa gelap, ada roh jahat, entah yang dikatakan kuntilanak, jin botak, jin gondrong, atau apapun istilahnya. Jelas ada. Karena itu dengan jelas di Alkitab kan dikatakan memang ada. Mereka adalah roh-roh jahat yang sudah diusir, yang sekarang ini gentayangan katakanlah begitu di bumi ini ya, yang mencoba untuk mengganggu manusia. Mereka ada, tetapi persoalannya adalah sejauh mana kuasa-kuasa gelap ini dapat mengganggu, mempengaruhi atau menguasai manusia. Apakah mereka bisa menguasai manusia? Iya dan tidak, saya katakan. Yang pertama bisa, tapi dia bisa menguasai manusia-manusia yang tidak berada dalam Kristus Yesus. Dan saya katakan tidak, karena dia tidak bisa mengganggu anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena orang yang percaya dalam Kristus Yesus, pada waktu menerima Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Allah, yaitu Roh Kudus, ada bersama dengan manusia itu, bersama dengan orang itu. Dan dengan jelas di Alkitab dikatakan, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Jadi artinya, apakah kita anak-anak raja di atas segala raja bisa diganggu dan dikuasai oleh setan atau oleh segala roh-roh jahat itu? Saya katakan tidak. Sekali lagi, tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Isa itu telah datang ke dunia dan telah mengalahkan iblis. Itu sebabnya kita harus tahu status kita. Bahwa kita anak-anak raja bukan cuma namanya anak raja, tetapi sebagai anak raja diberikan otoritas, diberikan kuasa. Ada roh yang luar biasa dalam hidup kita. Saya sedih kalau mendengar ada orang Kristen yang mengatakan, aduh aku kena santet, aku diguna-gunain. Now, dengar baik-baik. Kita sebagai anak-anak raja tidak mungkin bisa diguna-gunain atau disantet oleh apapun, oleh siapapun. Tidak bisa. Kenapa? Sekali lagi, pada waktu dia menyerang kita, yang diserang bukan kita, tetapi Bapa kita, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dia yang maha kuasa, dia yang berkuasa. Gak mungkin membiarkan kita disantet. Gak mungkin. Roh yang ada di dalam kita yang maha kuasa itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Mungkin ada orang yang mencoba menyantet kita, mengguna-gunain kita. Tapi percayalah, itu akan berbalik kepada mereka. Tidak akan pernah mampu menyerang kita. Kalau Anda bertanya, kok kenyataannya banyak orang Kristen yang kena guna-guna, disantet? Kenyataannya ada nggak? Ada. Mengapa bisa terjadi? Saya mau katakan, orang-orang Kristen yang seperti itu adalah mereka yang tidak tahu status diri mereka. Atau biasanya yang bisa kena santet adalah justru orang-orang Kristen yang juga bermain dengan roh-roh jahat. Yang pergi ke dukun, pergi bermain dengan ilmu-ilmu sebagainya, mereka lah yang bisa kena. Tapi bagi orang-orang Kristen yang tahu status, saya jamin tidak akan pernah bisa disantet atau dikuasai oleh roh jahat apapun. Di Lukas 9 ayat 1 dikatakan, kita sudah diberikan kuasa. Untuk apa? Menguasai setan-setan. Jadi kitalah yang menguasai setan-setan, bukan setan-setan yang menguasai kita. Jadi mari taruh diri kita pada satu posisi yang tepat sebagai anak-anak raja yang sudah diberikan otoritas yang luar biasa. Maju terus! Sampai ketemu.